Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya semua kelas 5? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang untuk dapat kita manfaatkan kepada hal yang lebih baik. Insyaallah kali ini kita melanjutkan pembelajaran masih tentang at-tasrif. Kali ini bab yang ketiga, pembentukan fi'il amr. Di sini tentunya kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk atau membuat fi'il amr. Ana rasa insyaallah kita sudah mengetahui bersama arti dari fi'il amr tersebut. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa itu fi'il amr? Masih ingat enggak? Betul sekali, itu dia. Yaitu kata kerja perintah. Kata kerja perintah atau seringkali kita sebut dengan kata perintah. Seperti di sini ada i'lam. I'lam. Di sini ada perintah, yaitu ketahuilah, perintah untuk mengetahui. Kalau dalam surah Al-Alaq seringkali kita ketahui Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata perintah, yaitu Iqra. I'lam, ketahuilah. Berikutnya di sini ada ijlis. Apa artinya ijlis? Ijlis artinya perintah untuk kita duduk, yaitu duduklah. Duduklah. Itu adalah perintah. Kemudian juga uktub. Uktub adalah perintah untuk menulis. Nah, itu dia fi'il amr, yaitu kata perintah. Insyaallah kita sudah dapat memahaminya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membuat fi'lul amr tersebut. Seringkali kita mendengar fi'il amr, kata perintah. Namun bagaimana cara kita membentuknya atau membuat fi'il amr tersebut? Tentu kalau pengen mudahnya tinggal ikuti wazan-wazan tasrif yang kita pernah pelajari, yaitu kemarin beberapa kali kita pernah mentasrif istilahi dari fi'il madhi, mudhari dan sampai selesai. Itu kita sudah perintah. Kalau kita pengen gampangnya seperti itu aja, nanti lebih mudah. Tapi kalau kita ingin secara kaidah, maka di sini ada disebutkan nomor 2. Pembentukan fi'il amr. Nah, pembentukan fi'il amr dibentuk dengan 3 langkah. Ingat, di sini ada 3 langkah cara membuat fi'il amr. Pertama, fi'il amr itu diambil dari fi'lul mudhari. Diambil dari fi'lul mudhari. Misalkan daraba yadribu, jalasa yajlisu, alima ya'lamu. Kita ambil contoh yang di sini tadi. Anggap saja jalasa. Atau di sini ada ya'lamu atau juga uktubu. Fi'il mudhari kata i'lam apa? Iya, betul sekali. Ya'lamu diambil dari fi'il madhi dari
alima ya'lamu. Maka fi'il amr itu diambil dari kata ya'lamu. Itu yang pertama, diambil dari kata fi'lul mudhari'. Yang kedua, membuang atau buang huruf mudhara'ah. Nah, sepertinya membuang huruf mudhari'ah. Huruf mudhara'ah ini sepertinya istilah baru yang belum pernah kita dengar di pelajaran sebelumnya. Sebenarnya sudah ada, cuman untuk istilah ini sangat jarang sekali kita gunakan. Harful mudhara'ah. Apa itu harful mudhara'ah atau huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah yaitu huruf-huruf yang ada di awal fi'lul mudhari biasanya. Contoh seperti alima ya'lamu, misalkan ya'lamu. Nah, ya'lamu awal huruf ini adalah huruf ya. Nah, inilah yang disebut dengan harful mudhara'ah. Kalau kita tasrifkan ke tasrif lughawi, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu. Nah, nanti juga ada huruf ta. Huruf ta juga termasuk harful mudhara'ah nantinya kalau untuk dhamir mukhatab. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Nah, begitu seterusnya. Nanti ada juga alif, a'lamu, juga ada nun, na'lamu, dan seterusnya. Itu huruful mudhara'ah, berarti ada huruf ya, ada huruf ta, ada huruf a, ada juga nanti huruf nun. Itu semuanya 4 itu adalah huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ahnya dibuang katanya di sini. Berarti kita di sini disuruh membuang huruf mudhara'ah. Kita ambil yang tadinya ya'lamu, kita buang huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah tadi apa? Ya, huruf ya. Nah, berarti sisa ain. Tadinya ya'lamu, huruf mudhara'ahnya dibuang, maka jadinya ainnya berharokat sukun, lamnya berharokat fathah, tapi lam untuk harokatnya tetap sama. Kemudian mimnya berharokat dhammah. Ingat, langkah pertama sudah kita ambil, membuang huruf ya atau ya'ul mudhara'ah. Berikutnya di sini diperintahkan untuk sukunkan huruf akhir. Ya, nah, apa huruf akhir di sini? Yaitu huruf mim. Huruf akhir disuruh sukun, maka tidak boleh huruf dhammah lagi, berubah menjadi sukun. Bacanya alam. Jadinya alam. Nah, baru terakhir nantinya kita diperintahkan untuk apa? Lihat nomor 4. Berarti maaf tadi ana bilang 3 langkah, tapi seharusnya di sini ada 4 langkah berikutnya. Berikutnya, jika fi'il amr tidak bisa dibaca karena harokat fa'ul fi'li, ingat. Coba lihat nomor 4 semuanya. Jika fi'il amr tidak bisa dibaca karena harokat fa fi'ilnya sukun, mana fa'ul fi'li? Ini nih, huruf ain. Huruf ain ini namanya fa'ul fi'li, karena pada asalnya alima, yaitu alima. Setelah menjadi fi'il mudhari', apakah dia tetap sebagai fa'ul fi'li? Ya, tetap. Karena huruf ya ini adalah huruf apa? Huruf tambahan sifatnya. Fa'ul fi'linya tetap huruf ain. Nah, namun karena posisinya dia sebagai fi'lul mudhari', maka ainnya atau fa'ul fi'linya di situ sukun, tidak bisa dibaca. Tidak sukun, maka tambahkan huruf alif di awalnya dengan harokat sebagai berikut. Nah, kita di sini disuruh menambah huruf alif di
di awalnya. Nah, merubah huruf alif di awalnya. Bagaimana tadi bentuknya? Masih ini sukun, ini fathah, ini sudah dirubah menjadi sukun ya. Alam tidak bisa dibaca di sini tentunya. Maka kita disuruh ditambahkan huruf alif. Harokat huruf alifnya seperti apa? Nih, kita lihat di sini. Dhammah jika berasal dari fi'il mudhari yang ain fi'ilnya berharokat dhammah tatkala fi'lul madhi. Kalau alima karena pada asalnya adalah ainul fi'ilnya berharokat kasrah, alima ini dia, maka alif tambahan di sini harokatnya pun akan menjadi kasrah. Ingat, kalau kasrah atau fathah maka di sini harus kasrah. Yang ini jika di sini kasrah fathah maka di sini harus kasrah. I'lam. Ya, begitu dengan contoh-contoh yang lain. Seperti jalasa. Kita ambil dari jalasa. Nah, di sini ainul fi'linya berharakat apa? Fathah. Bagaimana cara membuatnya? Ambil fi'lul mudhari'nya jalasa yajlisu. Yajlisu. Huruf ya-nya dia buang. Jadi jelisu. Atau langsung disukunkan lamul fi'li jadinya jelis. Ya, jadinya jelis. Nah, karena ini berharokat fathah maka di sini ditambahkan alif kasrah jadinya ijlis. Ana rasa insyaallah sudah dapat dipahami dan lebih mudah insyaallah. Nah, kalau alif berharokat dhammah maka mengharuskan ainul fi'linya berharokat dhammah juga tatkala jadi fi'lul madhi. Baik, fahimtum? Alhamdulillah. Allah yubarik fik. Nah, itu adalah pembentukan fi'lul amr dari fi'lu sulasi mujarrad dan dua tadi menimbang dari harokat ainul fi'li dari fi'lu sulasi mujarrad. Jika ainul fi'linya dhammah maka alif tambahannya menjadi dhammah. Jika ainul fi'linya berharokat fathah atau kasrah maka alif tambahannya berharokat kasrah. Berikutnya untuk fi'il selain sulasi mujarrad. Yang pertama fathah. Jika berasal dari fi'il mudhari yang terbentuk dari fi'lul madhi yang berpola af'ala. Ingat, kalau di sini patokannya lebih ke wazan. Wazan apa? Af'ala. Ini perhatikan. Wazan af'ala. Seperti pada contohnya yudkhilu. Di sini awalnya adkhala. Diambil dari fi'lul mudhari'nya maka menjadi yudkhilu. Tetap ya mudhara'ah dibuang jadinya dekhilu. Kenapa dekhilu? Ya mudhara'ahnya dibuang. Ya, di sini ada ya seharusnya di sini.
tapi dibuang. Right. Nah, jadi dakhilu. Langkah ketiga harus lamul fi'linya disukun. Tidak boleh lagi dakhilu tapi dakhil. Dakhil. Langkah-langkahnya sama saja sebenarnya. Hanya saja lebih nanti ke penambahan fathah. Harokat dari tambahan alif tambahan. Harokat dari alif tambahan. Kalau pada fi'lul sulasi mujarrad, harokat alif tambahannya adalah antara dhammah dan kasrah. Kalau fi'lul sulasi mujarrad adalah antara fathah atau kasrah. Kita lihat berikutnya, dakhil, maka tinggal kita tambahkan alif berharap. Alif di awalnya. Alif di awalnya. Apa harokat alif di awal ini? Sebagai patokan pertama adalah dia fi'lu ghairu sulasi mujarrad. Fi'il selain sulasi mujarrad. Itu pertama sebagai patokan. Yang kedua, dia harus berpola af'ala. Ingat, harus berpola af'ala. Harus berpola af'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah berpola af'ala, maka dipastikan harokat alif tambahannya adalah berharokat fathah, adkhil. Jadinya adkhil. Begitu juga dengan akhraja fi'lul mudhari'nya yakhriju, dibuang huruf ya-nya jadi khriju. Setelah itu lamul fi'li dijadikan sukun jadi khrij. Karena dia berpola af'ala akhraja, maka jadilah dia sebagai akhrij dan seterusnya. Itu kalau polanya apa tadi? Af'ala, ahsantum. Nah, berikutnya khusus untuk fi'il, pola ini diberi tambahan hamzah. Ingat, khusus untuk pola tambahan ini adalah diberikan hamzah. Ada hamzah dalam penulisan alifnya. Kalau yang lain-lain, kalau pada sulasi mujarrad tadi itu tidak perlu ada tulisan hamzah. Cukup alif berharokat fathah dhammah atau kasrah saja. Nah, berikutnya masih tentang fi'lu sulasi selain mujarrad. Yang ini posisinya alifnya berharokat kasrah. Kapan dia harus berharokat kasrah? Jika berasal dari fi'lul mudhari yang terbuat dari fi'il madi selain yang berpola af'ala. Baik. Berikutnya adalah huruf alif yang berharokat kasrah, masih fi'il yang selain sulasi mujarrad. Kapan? Jika berasal dari fi'il mudhari yang terbuat dari pola selain af'ala. Ingat, berarti kalau polanya af'ala, dia sudah dipastikan untuk berharokat fathah. Jika polanya selain af'ala, selama dia itu selain mujarrad, maka dipastikan harokatnya kasrah. Ya, seperti di sini yastami'u. Yastami'u di sini polanya apa? Istama'a, bukan af'ala. Istama'a yastami'u. Langkahnya pun sama. Yastami'u, dibuang huruf mudhara'ahnya jadi stami'u.
kemudian langkah berikutnya lamul fi'linya disukun, jadinya stami'. Tinggal ditambahkan alif berharakat kasrah di belakangnya, di depannya, maka menjadi istami'. Kenapa dia berharakat kasrah? Karena pertama, dia selain sulasi mujarrad dan tidak mengikuti wazan af'alah. Betul sekali. Nah, insyaallah ini lebih mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami segala pelajaran, tentunya pelajaran yang baik, yang kemudian nantinya kita dapat amalkan dan didakwahkan. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.